Baper, bincang bareng Petra. Bincang-bincang bersama Petra dan narasumber yang tentunya akan memberikan inspirasi. Ya, terima kasih bersama saya hari ini tokoh bangsa sebagai guru bangsa juga, tetapi juga sebagai pemersatu untuk rakyat Indonesia secara khusus. Bersama saya ada Profesor, Pak Kiai, saya panggilnya lebih tepat Pak Kiai, Pak Said Akil Siraj. Aduh, senang sekali Pak Said. Terima kasih, saya Pak juga Kiai, senang. Senang bisa berbincang dan bisa Pak Kiai memberikan waktu untuk bincang pada hari Terima ini. kasih. Kiai. Pak Kiai dalam kesibukan yang ada nih kan nggak mudah juga minta waktunya Pak Kiai nih. Pertama kali datang ketemu di rumah Pak Kiai, senang ada pembicaraan-pembicaraan ringan, tetapi juga ada hal-hal yang bisa kita pikirkan bersama. Pak Kiai, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Aktivitas sekarang bagaimana Pak Kiai? Ya, tetap kita aktif bersama masyarakat lah. Oh iya. Bersama warga NU. Walaupun saya sudah tidak lagi ketua umum PBNU, tapi masalah-masalah problem ke-NU-an di masyarakat tetap ada. Itu banyak sekali yang ngundang saya atau datang ke saya. Nah itu jadi sebagai tokoh ya Pak Kiai ya. Seperti yang tadi saya bilang dari awal sebagai tokoh bangsa dan menjadi panutan juga bagi kami. Kami senang walaupun saya tidak bilang berbeda tetapi ada part yang menjadi diskusi. Walaupun saya sebagai seorang pastor, Pak Kiai juga sebagai seorang Kiai, kita bisa ngobrol begini kan sesuatu yang indah Pak Kiai. Iya, Pak. Keberagaman ini indah sekali Pak Kiai. Indah sekali. NU sendiri ada beberapa yang semua anggotanya. 91,4 juta. 91,4 juta Ya. di Indonesia Pak Kiai. Indonesia ya. Itu dari seluruhnya. Dan Ya. ada yang di luar negeri juga ada Pak Kiai. Ada. 34 cabang di luar negeri. Jadi totalnya 91. 34 negara lah. 34 negara. Itu ada NU semua. Iya. Oke. Nah Pak Kiai ini menarik untuk kita bicara karena ketepatan juga dengan lahirnya Pancasila nih Pak Iya. Kiai. Wah ini bagaimana filosofi NU sendiri tentang nasional itu sendiri sebagai tokoh NU? Terima kasih atas waktunya. Tidak lepas dari perjalanan sejarah. Jadi ketika tahun 1914, 1915, ketika itu khilafah Ottoman, ya. Seperti orang sedang sakit parah di segmen. Karena wilayah-wilayah Islam semuanya sedang terjajah oleh kolonial. Khilafah Utsman tidak mampu berbuat apa-apa. Tinggal yang tidak bisa dijajah cuma yang sekarang Turki aja itu. Semua Mesir, Libya, Jazair, Maroko, Sudan, Irak, Syria. Kecuali Turki. Indonesia kecuali Turki. Turki Kristen tuh pada saat itu. Iya Pak. Ya, cabutnya. Nah, di saat itu Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU, kakeknya Gus Dur, sudah mempunyai feeling yang sangat cerdas bahwa sistem khilafah akan bubar, akan runtuh. Walaupun sepanjang sejarah Islam ya khilafah, sejak Nabi Muhammad meninggal terus sistemnya khilafah. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari sudah punya feeling sistem khilafah akan bubar. Maka Hasyim Asy'ari dengan kecerdasannya melemparkan gagasan yang sangat cerdas agar masyarakat Islam mempunyai jalan keluar setelah nanti khilafah itu bubar dengan jargon hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman, bagian dari agama lah. Jadi Anda beragama harus nasionalis. Anda nasionalis harus beriman beragama. Itu luar biasa loh Pak. Di dunia lain tidak ada ulama yang punya kecerdasan seperti itu. Ternyata betul tahun 1924 khilafah bubar. Sistem khilafah sejak zaman setelah Nabi Muhammad sampai tahun 1924 bubar oleh tokoh Turki yang namanya Mustafa Kemal Atatürk. Nah, berdirilah sistem nation state sekarang ini. Waktu itu wilayah-wilayah Islam masih dalam penjajahan. Di sini Indonesia di bawah Belanda waktu itu tetap kiai-kiai berjuang dengan semangat agama dan nasionalisme.
Agama dan nasionalisme. Maka Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Beda dengan di Timur Tengah. Ya. Di Timur Tengah ketika melawan penjajah ada dua. Ya. Dua sekali, jelas sekali paannya, garisnya. Pemisahnya. Ya. Ada yang berjuang Islam, ingin membalikan sistem khilafah. Ya. Yaitu namanya Ikhwanul Muslimun. Ya. Ulama-ulama. Islahul Muslimin. Iya, seperti Said Qutb, namanya Said Qutb, Muhammad Qutb, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi. Ya. Ada yang nasionalis. Maka lahirlah kelompok nasionalis yang sekuler. Nasionalis yang sekuler dan yang agama tidak nasionalis. Oke, gitu. Jadi udah ada langsung dibuat pembagian itu. Ketika melawan penjajah itu sudah ada dua kelompok. Yang nasionalis misalkan Jamal Nasir, Saddam Hussein gitu kan. Iya. Hafid Assad, Muammar Gaddafi, Ja'far Numeri, Habib Bourguiba. Itu nasionalis tapi bukan pejuang Islam. Ya mereka beragama Islam sih. Iya, tapi bukan dia nasionalis. Lah yang berjuang Islam tidak nasionalis. Di Indonesia Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama pesantren NU semua Muslim dan nasionalis. Langsung declare gitu. Dua-duanya. Dua-duanya. Dalam dirinya itu ada dua semangat. Ya. Semangat memperjuangkan Islam dan semangat memperjuangkan kemerdekaan dengan semangat nasionalis. Nah itu bagus sekali sih. Contoh ini, bukti, tanda bukti. Kiai-kiai NU yang membangun pesantren lembaga pendidikan punya nama. Pesantren punya nama. Tapi tidak terkenal namanya. Yang terkenal desanya. Tebuireng. Ya. Desa itu desa. Nama pesantrennya namanya As-Salafiyah. Gak terkenal. Tambak Beras, Kiai Wahab. Ya. Tambak Beras terkenal. Namanya Bahrul Ulum. Denanyar, kakeknya Pak Muhaimin tuh kakeknya. Kiai Bisri Samsuri, pendirinya. Namanya Manbaul Ma'arif. Gak terkenal. Yang terkenal Denanyar. Terus Lirboyo, Ploso, Sidogiri, Lasem, Rembang, Kajen, Kempek, Babakan, Buntet, Cipasung. Nama desa yang terkenal. Nama pesannya gak terkenal. Ya. Beda zaman sekarang nih. Sekarang nama pesannya namanya ditonjolkan Az-Zaitun. Pesantrennya. Ini nama pesantrennya. Itu tanda bahwa betapa semangat nasionalisme Kiai sangat tinggi. Nah ini Pak Kiai menarik ya. Tadi lihat dari sejarah itu kan. Betul. Bahwa khilafah itu kan udah tuntas tuh. 1924 habis selesai dan segala macam. Dan pendiri NU sendiri memberikan sebuah declare yang kuat. Bahwa antara Islam dan nasionalis mengikat. Dalam satu jiwa. Bahasanya keren banget Pak Kiai. Dalam satu jiwa mengikat antara Islam dan nasionalis. Makanya yang tadi Pak Kiai bilang, di setiap pesantren itu justru yang naik namanya adalah daerahnya. Sehingga itu menyatakan nasionalis gitu loh. Nah Pak Kiai kalau lihat dengan pergerakan yang terjadi, kita kan tahu dasar kita kan Pancasila Pak Kiai. Nah kalau kita di Kristen nih Pak Kiai ini ya. Kayak di Injil kan Pak Kiai pasti tahu kan. Kayak di Matius dan segala macam kan. Juga kita tahu ada satu hukum yang ke atas vertikal. Yaitu ada hukum juga yang horizontal. Jadi hukum yang ke atas adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan segala hidupmu. Dan yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia. Seperti dirimu sendiri. Itu kan dari pasal pertama Pak Kiai. Sampai pasal yang kelima. Justice, keadilan nasional. Kalau menurut dalam perspektif Islam dan kemudian kita lihat dalam konteks masa kini yang kita lihat sekarang ada segelintir orang yang ingin membuat khilafah dalam tanda kutip. Pak Kiai, bagaimana Islam dalam pandangan mereka? Sebenarnya Islam itu sama sekali tidak bicara politik praktis sebenarnya. Maka Nabi Muhammad atau dalam Quran sama sekali tidak ada terminologi negara Islam atau politik Islam, gak ada. Yang ada bahwa pemimpin harus adil, pemimpin harus merakyat, pemimpin harus dermawan, harus berani, harus cakap, berilmu. Itu ada dalam Al-Quran. Syaratnya orang jadi pemimpin. Tapi negara Islam, politik Islam, jangankan negara Islam Pak. Secara eksplisit terminologi umat Islam gak ada di Quran Pak. Gak ada. Yang ada umatan wasaton, umat yang modern. Umat yang modern. Maka Nabi Muhammad pun ketika mendirikan negara, gak namakan negara Islam, gak mendeklar negara Islam, negara Madinah. Dari kata madani, civilized. Sistemnya yang berjalan citizenship, yaitu penduduk Madinah sama semuanya di mata hukum, di mata keadilan, hak dan kewajiban sama. Padahal penduduknya Islam pendatang, Islam pribumi, Yahudi 3 suku.
Ya. Diberlakukan sama ketika berada di Madinah. Maka negara namanya Madinah, Tamadun, Madani. Civilized. Bukan negara agama, bukan negara suku, bukan. Bukan negara Arab, bukan negara Islam. Civilized. Iya, civilized. Oke, nah sekarang Pak Kiai, kalau kita bicarakan karena kelahiran Pancasila ini, kita lihat. Menurut Pak Kiai, nilai-nilai Pancasila sekarang sudah ada atau sudah mulai luntur di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus saya tidak bicara tentang masyarakat Islam saja, tetapi secara menyeluruh. Menurut Pak Kiai bagaimana kondisi sekarang? Perlu disosialisasikan dengan sangat intens. Tidak boleh lengah. Harus terus-menerus pemahaman sosialisasi Pancasila harus ditanamkan sejak taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dulu waktu zaman Orde Baru ada namanya P4. Ternyata P4 digunakan untuk kepentingan politik. Ini salahnya. Tapi saya ikut dulu Pak Kiai. Saya ikut dulu P4 Makanya agak jago kayaknya Pancasila saya. Ya dulu ada P4 loh Pak Kiai. Itu salah BP7. Kalau kurang salah dulu mau masuk SD atau SMP kita harus ikut P4. Pegawai negeri harus P4. Mau naik pangkat harus P4. Jadi sehingga Pancasila seperti doktrin yang dipaksakan. Ini nggak akan masuk ke dalam jiwa manusia. Nah, sekarang BPIP ini berusaha bagaimana Pancasila menjadi inspirasi. Bukan aspirasi, inspirasi. Dari dalam, kesadaran dari dalam. Jadi doktrin kan tidak. Nah, maka kita ambil hikmahnya saja. Bahwa nilai-nilai Pancasila yang telah pernah digalakkan oleh Orde Baru, bagus. Enggak kita robah, enggak. Tapi cara, metode yang kita robah. Cara, metode. Isi kontennya sama. Ya ada perbaikan salah sini adalah. Tapi caranya harus kita rubah. Tidak merupakan doktrin dipaksakan menjadi syarat masuk ASN. Nggak bisa. Nanti yang penting sekedar punya sertifikat kan. Iya. Nah kalau menurut Pak Kiai dengan konteks itu Pak Kiai juga ada sebagai di lingkungan BPIP ya Pak. Kalau kurang salah Ibu Mega yang Iya betul. Wakilnya Pak Tri. Iya wakilnya Pak Tri. Sutrisno ya Pak ya. Nah Pak Kiai sendiri kalau lihat dengan konteks begini, untuk menjelang tahun-tahun politik kita kan semakin cepat Pak Kiai. Kalau kita kan ngobrol ini kan kita diskusi aja. Lihat sampai tahun 2024 ini, apakah jiwa nasionalis itu akan tetap terbangun terus Pak Kiai untuk konteks kita bernegara? Ada sekelompok orang yang karena melihat kenyataannya agama itu kadang-kadang menjadi sumber konflik, maka mereka meninggalkan agama atau mengatakan agama gak perlu ikut campur lah. Ya, hidup dunia ini gak usah diwarnai dengan agama. Ada yang sebelah sana, sebelah lawannya, semuanya harus agama, formalitas, simbolik. Nah saya ambil tengah-tengah, kalau NU ambil tengah-tengah. Kita harus menjadikan agama sebagai warna kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari diatur dengan agama Pak. Kejujuran, di rumah tangga, atau bergaul dengan tetangga, bergaul dengan masyarakat, dengan warna agama. Dengan semangat agama. Waktunya sholat ya sholat, waktunya zakat ya zakat, ya itu sebaiknya. Nah, tapi ketika kita berpolitik, harus semuanya harus memprioritaskan, mementingkan kepentingan persatuan kesatuan keselamatan Indonesia ini. Harus lintas agama, lintas suku, lintas budaya. Nah, ini yang walaupun saya seorang beragama yang, ya kata mohon maaf, misalkan saya seorang beragama yang berusaha saya menjadi orang Islam yang baik. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, baca Quran, itu menjadi Islam yang baik, itu haji, umroh, pergi haji, pergi umroh. Tapi begitu urusan politik kebangsaan, saya pentingkan, saya dahulukan keselamatan, keutuhan, persaudaraan bangsa di tanah air ini. Nah kalau pola pikir ini semua ada di para ulama dan tokoh-tokoh bangsa, saya sih sangat semua NU berpikir begitu Pak, semua kiai NU berpikir seperti itu. Nah itu berarti saya sering mengatakan pada mereka, Pancasila jangan dianggap agama. Ya. Dan Pancasila bukan pengganti agama. Tetap kita orang Islam, ada orang Kristen, ada yang orang Hindu, Buddha tetap. Dan silakan melaksanakan ibadahnya masing-masing dengan bebas di dalam wadah negara NKRI yang berdasarkan Pancasila ini. Daripada kalau kita menjadikan negara agama, akan terjadi kezaliman. Pasti. Penindasan. Negara Islam akan menindas pada agama yang non-Muslim. Atau negara Kristen misalkan. Akan menindas pada yang non-Kristen. Padahal Al-Quran sendiri tidak ada negara agama. Bahkan di Quran itu Pak ada kata-kata yang jelas sekali. Saya bacakan ayatnya Pak ya.
Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki non-muslim. Ya, itu di Al-Quran jelas, Pak. Jelas sekali. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena saya telah menjadikan setiap umat kebanggaannya masing-masing. Harus kita hormati. Agamanya, sukunya, bahasanya, budayanya, tradisinya, seninya. Masing-masing harus menghormati. Harus dihormati satu sama lain. Pak Kiai, ini menarik Pak Kiai. Pak Kiai juga tahu kalau kita mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Itu clear sampai di situ. Artinya tadi yang saya bicara, Pak Kiai bicara bahwa keimanan kita sifatnya eksklusif. Tapi pergaulan kita dalam bernegara inklusif. Jadi Pak Kiai bilang, saya naik haji dan segala macam. Tapi ketika saya ada di ruang publik, saya harus berpikir bernegara. Dan begitu juga dalam komunikasi kita pada hari ini memberikan pencerahan bagi setiap orang yang mengikuti ini. Bahwa eksklusif untuk diri kita. Tapi inklusif dalam bernegara. Itu tidak terjadi gesekan. Nah Pak Kiai, apa yang Pak Kiai memaknai, mengerti tentang Isa itu sendiri, Nabi Isa itu sendiri? Orang Islam harus wajib menghormati Isa Al-Masih. Bahkan ketika ada fitnah dari orang Yahudi di Madinah bahwa Yesus itu anak haram, hubungan gelap antara Yosef si tukang kayu dengan Maryam, Nabi Muhammad pusing tuh, bingung bagaimana cara mengkanternya. Mohon pada Tuhan, pada Allah, bagaimana cara mengkanternya. Turun satu surat sendiri, satu seri sendiri, namanya surat Maryam. Surat Maryam. Dan itu ada di Al-Quran. Ada, saya bacakan. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min makal syarqiyyah. Sampaikan Muhammad pada masyarakat bahwa Maryam perempuan yang suci, jauh dari perbuatan keji. Dan Maryam hamil karena Roh Kudus. Roh Kudus, Dan itu dicatat. Wa nafa'u fihi min ruhi, terusnya ada cerita begitu. Ketika di dalam sisi timur rumahnya, arah timur rumahnya, sebelah timur rumahnya, turunlah Roh Kudus. Jibril, namanya Jibril. Jadi di Al-Quran tulisannya Roh Kudus. Oke. Wa yadnahu biruhil Qudus. Saya perkuat Isa Al-Masih dengan Roh Kudus. Itu bunyinya begitu. Nah itu hanya bedanya kita wajib menghormati Isa Al-Masih sebagai Rasulullah. Sebagai utusan Allah seperti Musa, Ibrahim itu utusan Allah. Tapi believer. Believer. Nah ini Pak Kiai, ini menarik karena sering sekali orang punya pemahaman atau konsep yang salah Pak Kiai mengenai Yahudi dan mengenai Kristen. Yahudi berbeda dengan Kristen. Karena Yahudi yang tadi Pak Kiai bilang dia tidak percaya dengan Yesus. Justru Nabi Muhammad mengcounter untuk tentang hal itu. Nah ini kan memberikan pencerahan kepada semua yang mengikuti program ini. Nah Pak Kiai, ini kan baru-baru ini ada isu nih Pak Kiai. Bukan isu sih, memang berita di online yang kita lihat di beberapa online yang ada. Bahwa pengadilan di Yerusalem memutuskan bahwa orang Yahudi boleh berdoa di area Masjid Al-Aqsa. Baru-baru ini. Di tembok ratapan, bukan? Bukan, di dalamnya. Masjid. Nah ini akan jadi masalah. Sedangkan konsensus tahun 1967, waktu saat itu perang terjadi, maka sudah ada konsensus bersama bahwa Yerusalem Timur itu bagiannya Palestina. Dan itu termasuk Masjid Al-Aqsa. Pak Kiai udah pernah datang ke situ ya. Nah sekarang orang Yahudi boleh berdoa di situ. Pasti ini kan masalah serius. Masalah serius. Itu berarti Muslim Army akan terlibat di dalamnya. Karena itu tidak bicara tentang Palestina, tetapi Muslim secara Middle East. Nah ini memang menjadi satu masalah serius. Sering sekali ketika di Indonesia mengertinya Yahudi adalah Kristen. Ya bagi orang awam itu Pak. Bagi orang awam. Kalau kita yang paham baca Quran Pak. Ada ayat begini bunyinya Pak. Saya maaf nih sering mengeluarkan ayat Quran ini. Gak apa-apa Pak. Saya supaya hafal bahasa Arab ya. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Muhammad, kamu akan jumpa orang sangat benci kamu. Benci Islam lah. Yaitu Yahudi. Oh dibilang gitu ya Pak? Iya dibilang itu. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi annahum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Dan kamu akan jumpa orang sangat simpati pada Islam, itu orang Kristen.
Itu berarti Karena ada di dalam orang Kristen itu ada kisis, ya para pendeta lah ya. Iya. Waruhban, para rahib yang la yastakbirun, tidak sombong. Hatinya baik, hatinya mulia. Dipuji oleh Quran, Pak. Oke, makasih ya Pak Kiai sebelumnya. Ya, jadi itu udah jelas tuh di Quran tuh jelas Quran tuh. jelas. Artinya Yahudi itu benci sama benci Islam. Muhammad. Sejak awal Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam, Yahudi langsung bersikap memusuhi. Tapi ketika ada tamu orang Kristen, Nabi Muhammad kedatangan tamu orang Kristen dari Najran. Najran itu kota Kristen yang sekarang Saudi Selatan. Sekarang. Ya, oke. Ya. Datang ke Madinah bertamu. Nabi Muhammad bingung nih. Bagaimana cara menghadapi tamu non-muslim lah. Bertamu baik-baik kan. Tuhan memberikan pengarahan, guidance. Qul, katakan Muhammad. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Inna au iyyakum, kami atau anda. La'ala hudan yang dalam kebenaran, au dhalalim mubin atau kesesatan. Ayo kita bicara. Artinya apa? Diterima dengan baik, diajak dialog dengan baik. Karena tidak bermusuhan. Iya. Tapi kalau yang Yahudi bermusuhan. Yahudi ambil sikap memusuhi Muhammad. Langsung dia to the point. Dan banyak sekali tokoh Kristen yang hormat pada Nabi Muhammad. Raja Ethiopia. Ya. Sampai ketika dibacakan surat Maryam tadi. Ya. Bahwa Maryam itu perempuan suci menitikkan air mata. Itu di Quran diakui itu. Sikapnya raja tadi. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul min al-haq tara a'yunahum tafidu minad dam'. Ketika dibacakan Al-Quran di antara mereka ada yang menitikkan air mata. Itu raja Ethiopia. Ya. Kalau gubernur Mesir namanya Muqawqis. Ya. Dikirim surat oleh Nabi Muhammad, ya hubungan baik. Beliau mengirim balasan dengan, ya ini kan dulu kan berlaku. Perempuan cantik, gitu kan biasa dia dulu. Dan kuda, dan keledai. Iya biasa gitu. Dulu ya. Biasa dulu disorong kayak gitu. Ingat Nabi Sulaiman ya Pak? Iya. Yang istri sama Gundi Kiai lumayan dikit ya Pak Kiai. Oh ribuan. Maksud saya kebalikannya Pak Kiai. Itu ribuan Pak Kiai. Sejak dulu ceritanya baik dalam sejarah antara Islam dan Kristen. Khalifah Umar mendapatkan surat dari tokoh Kristen Palestina yang di Palestina. Ya. Siapa namanya? Aduh lupa namanya. Ya Allah. Ya, silakan datang ke Palestina, nanti saya serahkan kunci Palestina kepada Anda. Ya. Umar berangkat ke sana, lihat-lihat. Datang sholat asar Pak. Ada adzan sholat asar, masuk waktu sholat asar. Beliau mau sholat. Ya. Lagi di dalam gereja. Ya. Kata pendeta tadi, sudah sholat sini. Enggak, saya mau di luar sholatnya. Di luar saja. Ya. Saya khawatir kalau nanti umat Islam akan datang, akan merebut gereja Anda. Dengan alasan bekas sholatnya Umar. Oh. Sampai segitu Pak. Sofrinus. Sofrinus. Ya. Ya. Oh sampai dia bilang begitu. Jadi saya tidak mau sholat dalam gereja. Yang saya khawatirkan, bukan berarti tidak menganggap sah, enggak. Ya. Tapi khawatir kalau generasi Islam akan datang akan merebut gereja Anda ini. Alasannya karena ada sholat di situ. Wah sampai begitu ya. Pak. Sofrinus nama pendetanya Pak. Nah ini makanya Pak Kiai ada pola pandang frame yang terjadi di masyarakat Indonesia yang banyak keliru Kiai. Ada dua hal yang saya tangkap. Yang pertama adalah Yahudi bukan Kristen. Itu satu. Sehingga akhirnya kalau ada konflik antara Israel dengan Palestina, selalu yang menjadi kambing hitam adalah Kristen. Padahal Palestina itu adalah banyak orang Kristen. Di Bethlehem tuh. Bethlehem Kristen. Di Kristen tuh. Sedangkan di Yahudi kita minoritas 0,5% mungkin. Ada 0,2%. Sedangkan di Palestina kita juga punya angka yang bagus Kristen di situ. Sehingga ini bicara tentang teritorial. Kalau mau dilihat konsep Yahudi dengan Muslim sebenarnya hampir sama. Ya Muslim juga tidak makan babi, Yahudi makan babi, Kristen enak banget babi. Sehingga ini sistem berdoanya juga. Asal dalam Kristen juga diharamkan awal mulanya. Iya awal mulanya. Paulus yang menghalalkan. Iya kata Paulus bilang semua boleh. Iya dalam surat Korintus. Iya jadi semua boleh dimakan tuh Pak Kiai. Nah itu jadi konteks-konteks itu yang sering sekali kita bertentangan. Nah kalau lihat dari tadi yang Pak Kiai bilang bahwa kita dalam bingkai Pancasila dan kebinekaan Pak Kiai dalam kita konteks bernegara. Lihat begini kan sebenarnya kalau ikut taat dengan agama, belajar Quran dengan benar. Dengan benar, Yang benar kok Pak Kiai ya. Artinya
menjadi ulama yang benar, menafsirkan sesuai konteks. Di Kristen juga begitu Pak Kiai. Kalau banyak orang baca Alkitab tapi tidak belajar Alkitab, konteksnya jadi keliru. Karena dia tidak memahami konteks Alkitab. Begitu juga dengan di Quran. Kalau saya dengar lihat Pak Kiai begini, justru Muhammad menganggap bahwa orang Kristen itu adalah bersahabat dengan mereka. Nah, kenapa tafsirannya jadi kayaknya orang Kristen sekarang berseteru, kafir dia, gitu kan? Sangat menyedihkan ya Pak Kiai ya. Jadi mereka tidak paham bahwa istilah kafir itu untuk pagan. Maka surat-surat ayat-ayat Quran yang ada kata kafir itu turunnya ketika di Mekah. Ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan paganis. Nah, begitu Nabi Muhammad pindah ke Madinah, bergaul dengan Yahudi, di situ ada Yahudi. Nah, maka istilahnya ahlul kitab. Bukan kafir, bukan. Non-muslim yang mempunyai kitab samawi. Ahlul kitab. Jadi Yahudi, Kristen bukan kafir. Namanya dalam Quran disebut ahlul kitab. Non-muslim yang mempunyai kitab samawi. Oh, samawi. Oh, dari situ. Nah, keputusan Munas NU 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu di Banjarnegara Jawa Barat, Ciamis itu, kita tidak boleh memanggil yang tidak Islam dengan kafir, tapi kita panggil non-Muslim. Begitu pula kalau dari Jeddah mau masuk ke Mekah Pak, nanti kurang 35 km ada plang ya bunyinya. Bagi non-Muslim silahkan ke kanan, artinya jangan masuk kota Mekah. Masuk kota Taif. Oh, dibilangnya tapi gitu. Tapi baca non-muslim. Non-muslim, kafir bukan kafir. Iya. Seharusnya lebih baik begitu. Iya. Karena pemanggilan kafir itu menghina Pak. Menghina, menyakiti. Wahai kafir sini. Itu menghina. Iya, tapi walaupun kita tidak tersakiti. Jadi kembali pada kualitas edukasi yang kurang. Ya, saya rasa ini lebih kepada kualitas iman sih Pak Kiai. Nah, saya senang Pak Kiai sebagai tokoh bangsa dan juga sebagai tokoh pemimpin satu organisasi gereja, organisasi Islam di Indonesia cukup besar, ada 91,4 juta itu memberikan pencerahan. Saya melihat sih di Indonesia tokoh seperti Pak Kiai jarang dan langka. Tapi bukan aneh loh Pak Kiai. Kalau Kiai itu semua sama begitu. Tapi yang menonjol artinya dalam pengertian setiap konteks. Natal Ansor, Banser pasti jaga gereja. Pasti itu. Iya. Itu. Dalam hal. Jadi artinya NU benar-benar nasionalis. Dengan filosofi pendiri NU. Bahwa antara Islam dan nasionalis menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah Pak Kiai, udah kita mulai masuk nih Pak Kiai. Nggak terasa loh Pak Kiai, kita ngomong gini udah hampir sejam loh. Ngobrol gini nggak terasa Pak Kiai, rasanya mau 12 jam Pak Kiai. Bisa disambung. Bisa disambung. Nah Pak Kiai, ini ada menarik. Baru-baru ini Kejaksaan memberikan sebuah peraturan. Bahwa setiap tersangka tidak boleh langsung. Bagus, saya setuju, saya dukung. Tidak boleh menonjolkan agama. Jadi tiba-tiba dia koruptor, tiba-tiba dia langsung paling sering dibuka banyak tatonya. Jangan nanti. Nah ini Pak Kiai, saya ngomong dari sisi saya sebagai seorang Kristen. Kristen di Indonesia minoritas. Ya. Tapi saya malu sebagai seorang hamba Tuhan. Betul. Sebagai pastor. Karena minoritas di Kristen justru koruptor lebih banyak orang Kristen. Bagi kami, bagi saya. Kalau saya lihat dikit-dikit, ini koruptornya Kristen lagi nih. Ini Kristen lagi, Kristen malu bagi saya. Walaupun ada dari kelompoknya Pak Kiai juga ada. Oh, banyak. Ya, saya nggak enak ngomong banyak Pak Kiai. Saya nggak ngomong buat diri saya. Tapi saya lihat begini Pak Kiai ya. Ini saya harus memberikan statement ini bagi semua yang mengikuti dan ini penting. Orang Kristen Pak Kiai menurut pemahaman rohani belum tentu anak Tuhan. Iya. Tapi kalau anak Tuhan pasti hidupnya seperti Isa mau buat apa. Betul. Ya. Artinya kalau dia Kristen nyolong uang rakyat. Kalau dia Kristen dia jadi pejabat, dia makan duit rakyat. Saya mau sampaikan dia orang Kristen tapi dia bukan anak Tuhan. Iya. Apapun itu alasannya. Nyuri itu kan ada yang ngerampok ketahuan, ada yang nggak ketahuan Pak Kiai. Iya. Kalau saya ambil begini Pak Kiai, ini ngerampok Pak Kiai. Tapi bisa jadi nih minuman tetap di situ Pak Kiai. Tapi saya ada kantaunya di situ Pak Kiai. Ada saya barang taruh di situ, ini jangan-jangan punya Pak Petra nih Pak Kiai. Jadi saya kasih Pak Kiai di situ dan untungnya profitnya buat saya. Jadi nggak kelihatan ngerampok Pak Kiai.
Tapi saya ambil kepentingan saya di situ. Itu pun juga ngerampok dengan cara yang halus. Nah yang paling bahaya adalah kalau itu Kristen, maka saya berani katakan bahwa dia bukan anak Tuhan. Nah kalau dia bukan anak Tuhan, anak siapa? Kan saya ada perbedaannya Pak Kiai. Jadi menurut saya setuju dengan keputusan Jaksa Agung bahwa saya tidak mau bicara tentang agama. Kalau you koruptor, kamu koruptor. That's it, sampai di situ. Tidak boleh menggunakan itu. Justru mencoreng agama itu sendiri. Itu bikin malu. Nah, jadi lagi-lagi saya ingin baca ayat Quran lagi. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Orang yang paling zalim, yang tidak lebih dari zalim dari itu, orang yang menggunakan agama Islam untuk kepentingan dirinya. Politik, ekonomi atau apa. Jadi menggunakan agama Islam untuk kepentingan selain agama Islam. Selain agama lah. Dirinya, politiknya, kelompoknya. Itu paling zalim. Adlam artinya paling zalim, terzalim. Oh dibilang gitu Pak? Iya di dalam Al-Quran Pak. Jadi kezaliman ini sangat serem kalau dibungkus dengan agama Pak. Ya. 212 juga itu politik yang dibungkus agama. Gerakan politik yang dibungkus dengan agama. Pak Kiai setuju nggak tuh? Enggak. Jadi saya satu-satu orang yang terang-terang nggak setuju. Ketika Habib Rizik mengatakan itu kebangkitan Islam, saya katakan bukan kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam itu dengan ilmu pengetahuan, memajukan peradaban, teknologi, umat Islam agar pinter-pinter, cerdas-cerdas. Itu baru bangkit Islam tuh. Seperti waktu abad-abad ke-789. Ya, 789. Ada Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Averroes, ada Al-Farabi, Al-Kindi, itu kemajuan Itu Islam. kemajuan Islam. Iya, ketika Islam punya filosof, Islam baru punya para pemikir. Pemikir-pemikir bagus ya memang. Sekarang bukan dengan demo-demo gitu. Malah mereka demo-demo untuk kepentingan perutnya sendiri. Dan dengan kondisi sayap kanan yang radikal. Pak Kiai bagaimana memiliki pandangan terhadap mereka? Garis lurusnya bagaimana? Lagi-lagi saya ingin mengatakan Al-Quran Pak, lagi-lagi. Boleh gak apa-apa Pak. Saya pokoknya bentar lagi katam banget Pak. Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka illa fiha qalila. Muhammad, Quran bicara sama Nabi Muhammad ini. Ya. Al murjifun fil Madinah. Orang-orang bikin gaduh di kota Madinah. Waktu Nabi Muhammad kan Madinah tuh. Usir Muhammad. Jangan biarkan hidup di situ. Jadi sebenarnya kalau mau serius, orang bikin gaduh masih mempersoalkan Pancasila, masih mempersoalkan merubah sistem khilafah, harus diusir dari negara Indonesia ini. Harus. Silakan pindah ke Afghanistan. Karena khilafah udah habis Pak Kiai. Enggak, ya betul kita udah sepakat Pancasila udah. Gak ada bicara Islam jadi konstitusi, gak ada bicara agama jadi konstitusi, Islam pun Kristen, Islam maupun selain Islam. Kita sudah sepakat Pancasila. Jadi kalau mau khilafah silakan pindah ke negara. Atau ke Myanmar. Oh gitu ya. Jadi saya senang bicara dengan tokoh bangsa yang pola pikirnya. Kurang tegas sekali Pak. Ya. Muhammad orang yang bikin gaduh di Madinah, usir. Orang yang menimbulkan keonaran. Bahkan ketakutan. Jadi kata Abbas Salbi, rajfah itu ketakutan. Kegoncangan lah. Ya. Usir Muhammad dari kota Madinah. Jangan ragu-ragu. Oh dia aja begitu keras. Iya, Qurannya mengajarkan Nabi Muhammad gitu. Kalau ada orang yang bikin gaduh di kota Madinah, usir. Nah itu bayangin Pak, kalau saya berpikir kalau semua orang-orang Muslim mengerti Al-Quran dan juga memahaminya dengan benar, harusnya ini negara tenang ya Pak ya. Bagaimana Pak Kiai kira-kira? Ya. Nah yang paham agama dengan mendalam itu di pesantren NU. Kan bisa dikaji agama betul-betul minimal sampai 6 tahun minimal. 3 tahun. Iya, baru paham lumayan. Baru lumayan itu 6 tahun baru lumayan Pak. Lumayan ya. Iya, kalau yang cuma baca sendiri atau pakai tutor atau pakai kursus saja, pesantren kilat. Seminggu. Nanti. Wah ini senang nih Pak Kiai. Saya kira demikian pula di Kristen. Saya kira sama. Ya. Saya kira sama. Ada yang betul-betul ingin sekolahan, lembaga pendidikan yang mendalami. Ya, saya sekolah teologi ya Pak Kiai. 5 tahun di asrama, 2 tahun. Ini sekolah teologi cukup panjang juga Pak Kiai sampai S3. Baru mendalam tuh, baru menguasai betul. Kalau cuma... Tapi mungkin karena saya orang bego kali Pak Kiai, jadi kita mau belajar terus Pak Kiai. Gitu loh. Jadi makanya karena kita belajar, karena kita kan mau tahu lebih baik lagi gitu Pak Kiai. Nah biasanya
Kalau kita di Kristen, orang yang tahu dikit lebih banyak ngomong ya gitu Pak Kiai. Iya betul. Nah ini yang menjadi masalah sehingga konsep-konsep di dalam konteks Alkitab sering berbeda. Kita diajarkan sih Pak Kiai, mohon maaf nih Pak Kiai, kutip ayat firman Tuhan nih Pak Kiai. Iya. Jadi kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Artinya kalau engkau tidak bisa menerima dirimu dengan benar, bagaimana engkau bisa mengasihi orang lain? Itu jelas, mengampuni orang lain juga begitu Pak Kiai. Nah sering sekali kita tidak diajar Pak Kiai untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sehingga Pak Kiai tahu, sadar, dan kita tahu almarhum Pak Buya Safi yang baru saya dipanggil Tuhan. Kita tahu ya waktu terjadi bom teroris, dia datang pakai sepeda dan kemudian dia memberikan apresiasi dan segala macam. Maksudnya artinya dia respect lah, sangat merangkul orang-orang di situ. Dan kemudian waktu dia kemarin meninggal, dipanggil Tuhan. Dan kemudian dari multi agama dia datang, multi etnis juga datang. Karena sentuhannya beda gitu loh. Nah kita melihat bahwa di dalam kekristenan itu biar gereja dibakar apapun juga kita tetap mengampuni. Tidak ada kata kutuk. Karena itu bukan bagian kita. Karena kita diajar kalau kita mengutuk orang maka itu bukan porsinya kita. Tuhan. Itu porsinya Tuhan. Kita tidak boleh mengutuk. Bahkan yang paling ekstrim di atas klaster itu adalah ketika ada orang yang menyakitimu, kamu harus berdoa mengampuni dia dan memberkati dia. Balas untuk kebaikan. Diberkati lagi. Dia udah nyuri kita berdua supaya dia makin diberkati Pak Kiai. Jadi ini konteks yang memang kalau ikut agama makin kuat, makin dalam. Saya setuju tadi Pak Kiai bilang. Eksklusif kita, keyakinan kita di dalam. Tapi dalam pergaulan kita inklusif. Jadi dialog saya dengan Pak Kiai, tokoh bangsa. Dan sebagai tokoh yang menjadi panutan bagi saya. Dan juga bagi kami semua saudara-saudara kita dari Kristen. Pak Kiai, saya dengar dari beberapa teman hamba Tuhan. Saya mau ngobrol sama Pak Kiai, mereka senang sekali Pak Kiai. Terima kasih. Karena mereka menganggap bahwa Pak Kiai adalah sebagai tokoh nasionalis yang ada di NU. Yang selalu menyampaikan segala sesuatu dengan tegas. Tidak keras Pak Kiai. Ya, tegas. Tegas tetapi terarah dan orang bisa lihat bahwa ini mendidik. Ada orang yang kasar, bukan tegas. Sehingga Pak Kiai ada di area itu. Ya kami sih Pak Kiai hanya bisa bantu doa doang Pak Kiai. Amin. Supaya Pak Kiai punya usia 120 tahun lah. Kayak Musa Pak Kiai. Musa 120 tahun. Iya. Jadi ini Pak Kiai sehat lah Pak Kiai. Kita butuh tokoh-tokoh seperti Pak Kiai. Saya sangat hormat. Kalau di Syria. Ya bagaimana Pak Kiai? Ada buku 3 jilid. Ya. Ini bahasa Arab ya judulnya itu Filsafat Agama. Ya. Ketika menulis tentang Islam yang menulis Baba Shenoda. Ketika tentang Kristen yang menulis Subhi Soleh. Jadi kita menulis Kristen orang Islam, ulama Islam yang menulis bagian Islam orang Kristen. Kayak ortodok Egypt. Pak Paus Shenoda, Baba Shenoda. Ya, jadi kalau saya punya bukunya itu. Kalau Mesir itu Kristennya ortodok ya. Dia lebih mengacu kepada Rusia sebenarnya. Rusia. Nah, sebenarnya Rusia tuh Katolik ortodoks. Iya. Jadi sehingga memang ada peradaban yang ada di situ. Betul. Kalau mau lihat sejarah bangsa kayak Turki dan Mesir itu kan dulu mayoritas Kristen. Iya. Dan kemudian akhirnya mereka menjadi Muslim kan. Iya. Makanya Pak Kiai kalau pergi ke Turki kan ada 7 mata jemaat kan, ada Kapadokia, Efesus dan segala macam ada di daerah sana. Dan kemudian di Mesir juga kalau kita gereja-gereja Koptik yang ada di sana. Dan Alexandria. Dan saya udah sampai Alexandria tuh Pak Kiai, dan itu salah satu tempat Rasul Paulus sekolah di Alexandria. Jadi sekolah teologianya namanya Tyrannus di Alexandria. Sehingga itu sebagai kota berpendidikan yang sudah memberikan sebuah pendidikan yang kuat sekali. Itu peradaban tinggi ya. Nah itu juga nggak dia ribut. Yang gagasan The Logos juga dari Alexandria. Oh iya. Namanya Ignatius. Logos dari situ. Dalam bahasa Yunani itu logos artinya firman. Tapi egeneto to sarke dalam bahasa Yunani. Oh mohon maaf nih Pak Kiai, saya harus ngomong. Jadi logos egeneto to sarke yaitu firman itu telah sungguh-sungguh menjadi manusia. Dalam konteks kita kekristenan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Bahwa logos itu firman bersama dengan Allah. Dan logos itu adalah Allah. Dan logos itu
diterjemahkan sebagai Isa. Nah, jadi makanya kita... Kalau kita Islam, logos firman Allah, turun menjadi Al-Quran, jadi bacaan. Quran itu maknanya bacaan. Oh iya. Quran artinya bacaan. Bacaan, ya. Sama juga Pak Kiai. Ya, tidak menjadi sosok. Tidak, jadi menjadi sosok. Quran, ya baca, ya Quran baca. Kalau kamu ingin benar, baca Quran dan amalkan Al-Quran. Itu dari logos. Logos. Logos jadi Al-Quran itu. Al-Quran, jadi wahyu jadi Al-Quran. Oke, kalau kita mengerti logos jadi someone, jadi seseorang. Oke. Wah, itu ada perbedaan tapi jadi menarik ya Pak Kiai. Ya, panjang kalau dibicarain panjang deh. Ini semua yang ikut langsung sarjana nih Pak Kiai. Kita ngomongnya daging banget nih Pak Kiai. Jadi Ignatius lah yang bikin konsep The Logos. Yang nanti akan menghadapi Arius. Iya. Di konsil Nikia. Konsili Nikia tahun 250. Iya benar. Itu konsili itu untuk merumuskan sebenarnya. Iya. Makanya keluarlah pengakuan iman rasuli. Betul. Kalau di Kristen. Pak Kiai ini senang sekali ngomong begini Pak Kiai. Nah ada yang terakhir Pak Kiai, session terakhir nih Pak Kiai. Iya. Bagaimana Pak Kiai melihat Indonesia dengan hari ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai presiden wakil presiden. Nah, itu kan di luar dari dugaan. Jadi kita kadang-kadang berpikir menjadi presiden dan wakil presiden itu tidak bisa diciptakan. Iya. Ya, emang itu tergantung Allah ya Pak Kiai. Dari itu 273 juta mau cari orang satu. Betul-betul tangan Allah tuh Pak. Betul-betul pekerjaan Tuhan itu. Ya. Akan cari orang satu ada dua dengan wakilnya. Ya. Dari 273 juta. Ya pasti tangan Allah lah. Yang memilih dari, yang menentukan dari sekian juta manusia. Mau kita paksa apapun nggak bisa. Ya. Mau pakai survei apapun nggak bisa. Ya. Kalau memang Tuhan mau pilih, orang itu dari manapun bisa dipilih. Bisa, ya. Dari 200 juta. Ya. Itulah tangan Tuhan ya Pak. Tuhan. Jadi Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin itu adalah tangan Tuhan. Ya. Untuk hal itu. Kita dukung terus sampai tahun 2024. Sampai selesai. Nah ini menarik Pak Kiai. Nah yang saya mau lihat dengan pembangunan yang ada begitu cepat Pak Kiai ya. Ada pembangunan yang kita harus akui lah. Bahwa ada keberhasilan pembangunan yang begitu cepat, tol cepat. Dan kemudian jalan tol dan segala macam Pak Jokowi dengan begitu luar biasa. Pertanyaan saya buat Pak Kiai. Korupsi bagaimana Pak Kiai di Indonesia? Jadi kalau dulu Orde Baru itu korupsinya terbatas pada orang-orang tertentu. Sekarang ada pemerataan korupsi. Oh, bagus ya Pak Kiai ya. Itu keadilan sosial namanya. Dari lurah, bupati. Dulu nggak ada anggota DPR korupsi Pak. Anggota DPR korupsi zaman Orde Baru nggak ada. Oh nggak ada Pak Kiai. Nggak ada. Sekarang DPRD, DPR 2, 1, pusat. Sama-sama Pak Kiai. Sama-sama. Jadi pemerataan korupsi. Tapi bagaimanapun ya reformasi di bidang politik ini perlu dikawal terus. Harus perlu dikawal. Karena kalau sudah mau masuk ke era politik, tahun politik mau pilpres, lagi-lagi masalah agama di politik identitas ditonjolkan. Ini yang high cost betul. High cost betul ada khawatir kalau terjadi perpecahan yang berlarut. Ya kemarin tahun waktu 2019 kan seperti itu kan luar biasa tuh. Agama dijadikan lagi kepentingan politik. Ini nanti tahun 24. Ya mudah-mudahan tidak. Tapi saya lihat masih menggunakan bahasa-bahasa agama. Saya boleh bicara secara subjektif nggak Pak Kiai? Iya boleh. Boleh kan Pak Kiai ya? Iya. Kayaknya Pak Kiai cocok nih. Gak ada potongan. Biar tangan Allah aja Pak ya. Biar tangan Allah ya. Gak ada potongan ya Pak Kiai ya. Gak ada potongan untuk saat ini Pak Kiai ya. Tapi saya berdoa lah Pak Kiai. Kan itu tangan Allah kan kata Pak Kiai ya. Pak Kiai. Jadi semua dalam sejarah peperangan. Kalau cuma mengatasnamakan agama. Itu peperangan yang paling dahsyat. Di Afghanistan, di Irak. Kalau atas agama. Kenapa Pak Kiai gak mau masuk ke dalam dunia politik? Politik sekarang kalau tanpa uang nggak bisa. Begitu pula kalau tanpa bohong nggak bisa juga. Jadi ada bohongnya, ada uangnya. Wah, itu bahasanya dalam tuh Pak Kiai. Harus ada uang dan harus bisa bohong. Harus bisa bohong. Nggak bisa bohong nggak akan terpilih. Kira-kira itu kira-kira. Oh, udah nggak usah diterusin nih Pak Kiai ya. Ya senang lah Pak Kiai. Jadi kita berdoa lah Pak Kiai supaya
Indonesia ini jalan ke depan dalam lahirnya Pancasila ini. Iya, mudah-mudahan. Supaya Pancasila itu bukan menjadi agama, Pak Kiai. Bukan menjadi keharusan. Tapi menjadi sebuah inspirasi. Kesadaran di dalam diri seseorang. Bahwa mereka itu, saya setuju dengan pendiri NU. Bahwa antara agama dan juga nasionalis, kita ada di dalam tubuh yang sama. Sehingga pesantren yang dulu diletakkan kepada daerah itu muncul kembali. Bukan nama pesantrennya yang ditonjolkan. Iya. Begitu juga dengan Kristen PKI ya. Supaya nanti ke depannya juga Kristen juga menjadi satu agama yang kita bisa bersinergi. Karena filosofi di dalam Muslim adalah dakwah. Betul. Filosofi di dalam kekristenan adalah misi. Maka kita ketemu di area yang sama. Itu yang sering sekali terjadi konflik. Dan ini yang harus kita buang. Jadi kita eksklusif dalam iman kita. Dalam pergaulan bernegara kita menjadi inklusif. Nah saudara-saudara yang saya kasih ini luar biasa sekali diskusi saya dengan tokoh bangsa. Satu tokoh yang menjadi panutan buat saya secara pribadi dan juga umat Kristen. Pak Kiai Said Akil Siraj, terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Thank you banget Pak. Aduh udah kayak orang tua, senang kita walaupun kenal kayaknya rasanya saya udah kayak jadi anak bapak aja nih. Terima kasih Pak Kiai. Kita saling melengkapi. Yang penting Pak Kiai sehat. Amin. Keluarga diberkahi. Amin. Dan semua Pak Kiai bisa jalan membawa umat terus makin kuat. Dan tentunya NU akan menjadi barisan terdepan untuk mengawal jalannya bernegara ini. Betul. Tuhan berkati Pak Kiai. Jadi negara membutuhkan benteng moral. NU ini kita harapkan bisa menjadi benteng moral. Terima kasih Pak Kiai. Makasih banyak Pak Kiai. Sama-sama. Aduh, terima kasih. Itu saja, kita akan ketemu di Baper berikutnya. God bless you. Baper, bincang bareng Petra. Bincang-bincang bersama Petra dan narasumber yang tentunya akan memberikan inspirasi.